Buddha Owada menjelang parinibbana. Pada saat Sang Buddha menetapkan batas akhir usia kehidupan, Sang Buddha sampai di Palawacedi, duduk di bawah sebatang pohon, mengatakan kepada Bhikkhu Ananda, "Ananda, seorang yang mengembangkan Iddhipada dengan sempurna seperti Tathagata ini, jika berkeinginan untuk memiliki kehidupan sampai 1 kalpa, yaitu 120 tahun, juga dapat untuk memiliki usia kehidupan sampai demikian." Sang Tathagata mengucapkan ini sebanyak 3 kali. Namun, Bhikkhu Ananda hanya berdiam diri saja, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Rasa sedih dan rasa cemas beliau mungkin terlalu banyak, hingga menutup cahaya kebijaksanaan hingga tak tampak sama sekali. Jiwa berbakti yang berlebih dari beliau terhadap sasada mungkin juga membuat beliau tidak menyadari maksud dari seorang yang beliau layani tersebut, sehingga melepaskan peluang emas berlalu begitu saja, hingga amatlah disayangkan. Setelah melihat Bhikkhu Ananda hanya berdiam diri saja, Sang Buddha kemudian mengatakan, "Ananda, pergilah beristirahat. Kamu sudah terlalu kelelahan, dan Tathagata pun akan beristirahat juga." Lalu Bhikkhu Ananda beristirahat di bawah salah satu pohon lainnya. Pada saat itu, Sang Buddha merenungkan hingga ke masa lalu yang begitu panjang, hingga sampai ke masa 45 tahun yang lalu. Pada saat Sang Buddha baru saja mencapai penerangan sempurna, di mana merasa ragu untuk membabarkan saja Dhamma, karena kiranya hanyalah akan melelahkan diri tanpa ada hasilnya. Namun atas maha karuna sehingga memutuskan untuk membabarkan Dhamma, dan pada saat itu Sang Buddha menanamkan tekad. Jika Buddha Mamaka, yaitu bhikkhu, bhikkhuni, upasaka, dan upasika, belum menjadi satu keutuhan yang teguh, belum dapat untuk mengatasi rintangan yang berasal dari tekanan-tekanan aliran sasana lainnya sehubungan dengan Buddha Dhamma. Jika Dhamma ajaran Sang Buddha belum tersebar secara luas, Sang Buddha pun tidaklah akan parinibbana pada saat itu. Lalu saat ini Dhamma ajaran Sang Buddha telah menyebar cukup luas, dan bhikkhu bhikkhuni juga telah memiliki kebijaksanaan untuk menjalankan brahmacari dan melangsungkan ajaran dari Sang Buddha. Merupakan waktu yang tepat bagi Sang Buddha untuk mencapai maha parinibbana. Sang Buddha berpikir demikian, kemudian menetapkan akhir usia kehidupan dengan membulatkan tekad yang mantap bahwa Sang Buddha akan parinibbana pada hari Wisakha Purnami di bulan terang pada bulan ke-6. Bagaikan seorang yang memiliki tenaga yang besar, mendorong batu karang besar dari atas tebing hingga jatuh ke sebuah kolam, akan membuat air di kolam tersebut bergolak. Penetapan akhir usia kehidupan, yaitu pengambilan keputusan untuk maha parinibbana dari seorang yang maha tahu, juga demikian, menghasilkan ketidakwajaran di seluruh alam semesta. Bumi berguncang, layaknya kulit yang digantungkan, kemudian dipukul dengan sebatang kayu besar dari 2 sisi. Pepohonan bergoyang karena tiupan angin badai yang cukup kencang, lalu menjadi hening layaknya terdapat hal yang menyedihkan pada saat ini. Bagaikan seorang putri kecil yang menangis hebat menangisi ibunya yang akan meninggal, hingga sampai pingsan dan tak bergeming.
Langit yang berwarna kecoklatan kemudian menjadi berwarna merah pekat layaknya sehelai baju yang berlumuran darah. Suasana kemudian menjadi tenang layaknya akan mengumumkan bahwa seorang yang memiliki maha karuna akan pergi dalam waktu dekat ini. Bhikkhu Ananda memperhatikan kondisi seperti ini, kemudian bergegas mendatangi Sang Buddha, lalu bertanya, "Yang mulia, alam semesta berkondisi tidak wajar seperti ini tidaklah pernah ada dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Dikarenakan apakah penyebabnya?" Sang Dasabala sama Sang Buddha mengatakan, "Ananda, seperti inilah keadaan pada saat Sang Buddha terlahir, mencapai penerangan sempurna, memutar Dhammacakka, menetapkan usia akhir kehidupan, dan nibbana. Pada saat itu akan terjadi keadaan tidak wajar yang seperti ini." Bhikkhu Ananda menyadari bahwa saat ini Sang Buddha telah menetapkan batas usia akhir kehidupan. Rasa terkejut, rasa sedih pun muncul dikarenakan rasa sayangnya terhadap Sang Tathagata. Beliau bersujud di kaki Sang Buddha dan mengatakan, "Yang mulia Tathagata, mohon Yang mulia untuk memberikan maha karuna bagi saya dan semua makhluk hidup lainnya, agar melanjutkan usia kehidupan. Janganlah lekas parinibbana." Memohon hanya ini dan Bhikkhu Ananda tidak mengatakan apa-apa lagi. Perasaan sedih sungguh benar-benar menekan di hati. "Ananda, Tathagata telah memberikan tanda-tanda secara berkala pada waktu-waktu sebelumnya. Ayah dari satu keteguhan, tidaklah akan mungkin bagi Sang Tathagata untuk berbalik mengubah keputusan. Pastilah akan parinibbana pada bulan purnama di bulan Wisakha ini. Ananda, aku telah memberikanmu tanda-tanda yang jelas secara berkala, sebanyak tidak kurang dari 16 kali, bahwa seorang yang seperti aku ini memiliki Iddhipada Bhawana yang telah dilatih dengan baik, jika bermaksud untuk hidup sampai selama satu kalpa, yaitu 120 tahun atau lebih panjang dari itu, juga dapat melangsungkannya. Namun kamu tidaklah memahaminya, tidak memohonnya kepadaku. Aku memiliki maksud bahwa pada saat sebelum-sebelumnya itu, jika kamu memohonnya kepadaku untuk melanjutkan kehidupan, aku pun akan menolaknya sebanyak 2 kali. Pada saat kamu memohonnya untuk kali ketiga, aku akan menerima permohonanmu. Namun saat ini, sudahlah terlanjur terlambat. Aku tidaklah mungkin mengubah kembali keputusan." Sang Sasada diam sejenak, lalu berkata kembali, "Ananda, apakah kamu masih mengingatnya? Pada saat itu, di sebuah gunung yang menyerupai burung pemakan bangkai yang bernama Gunung Gijakuta. Di bawah gunung ini terdapat goa yang bernama Sukarakata. Di goa inilah Sawaka yang begitu terkemuka, muridku yang unggul dalam kebijaksanaan, yaitu Sariputta, menghabisi seluruh tanha hingga tak tersisa, hanya dengan mendengarkan kata-kataku pada saat berbincang dengan keponakannya yang bernama Diganaka. Dinamakan demikian karena memelihara kuku hingga panjang. Pada saat Sariputta telah ditabiskan dalam sasanaku, Diganaka Paribhajaka pergi mencari pamannya, lalu menemukan Sariputta pamannya yang sedang mengipasiku, sehingga berucap sembarangan yang menyinggung dengan mengatakan, "Samana Gotama, segala apapun saya tidaklah menyukainya." Yang mana mengartikan bahwa dia tidak menyukaiku juga, karena Tathagata juga termasuk dalam kata segala apapun. Aku kemudian menjawabnya, "Kalau begitu, Anda pun seharusnya tidak menyukai pemikiran milikmu itu juga." "Ananda,
Aku menyampaikan dhamma yang lainnya juga secara beraneka ragam. Dan Sariputta sambil mengipasi juga mendengarkannya hingga batinnya terbebas dari seluruh asawa. Ananda, di Gunung Gijakuta sebagaimana yang disampaikan ini, aku pernah mengatakan padamu bahwa seorang yang sepertiku ini, jika bermaksud hidup selama 1 kalpa atau lebih dari itu, juga dapat melangsungkannya. Namun kamu pun tidak mengetahui arti dari apa yang kukatakan itu. Ananda, selanjutnya di Gotama Nigroda, di lembah untuk membuang penjahat, di Goa Satawana, dekat Bukit Wepara, di Kalasila, dekat Gunung Isigiri, yang terkenal di masa lalu sebagai tempat dari banyaknya paceka Buddha. Pada saat beliau memasuki tempat tersebut, tidak ada seorang pun yang melihatnya kembali lagi, sehingga banyak disebut bahwa Bukit Isigiri sebagai gunung pemakan pertapa. Di Gunung Kapisonatika, dekat hutan Sitawana, Sitabor Tarama, di hutan Weluwana, taman bambu yang sejuk milik penguasa Magadha, di hutan mangga milik Jiwaka Kumarapata, di Mandakuchi Migadayawana. Ke-10 tempat ini merupakan wilayah dari kerajaan Magadha. Selanjutnya aku meninggalkan Magadha di belakang, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Wesali, negara yang sungguh damai. Aku pun memberikan tanda-tanda kepadamu di 6 tempat, yaitu di Udena Cedi, Satampa Cedi, Gotamaka Cedi, Bahuputta Cedi, Saranda Cedi, dan Palawa Cedi sebagai tempat terakhir, yaitu tempat di mana aku berada pada saat ini, dan kamu pun tidaklah sama sekali menyadarinya. Dan ini merupakan kelalaianmu sendiri. Lalu untuk apa lagi kamu menangisinya? Ananda, saat ini, tubuh yang bagaikan kereta yang telah rusak ini, aku telah merelakannya. Persoalan untuk menariknya kembali sekali lagi bukanlah karakter dari Sang Tathagata. Ananda, aku tidaklah menyalahkanmu. Sebaiknya kamu merasa lega hati. Kamu sudah menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Saat ini merupakan masa yang tepat bagi Tathagata untuk meninggalkan dunia ini. Kamu masih memiliki sisa waktu lagi selama 3 bulan. Saat ini, tubuh jasmani dari Tathagata layaknya sebuah kapal yang bocor. Hanyalah tinggal menunggu waktunya untuk karam saja. Ananda, bukankah aku pernah mengatakan kepadamu bahwa seseorang akan berpisah dengan apa yang disenangi dan dicintainya sebagai suatu kewajaran? Tidaklah dapat dihindari. Ananda, kehidupan ini terdapat perpisahan sebagai akhirannya. Segala sesuatu akan terpisah, hancur, dan musnah sebagai suatu hal yang wajar. Mengharapkan agar apa yang demikian tidaklah terjadi demikian merupakan hal yang tidaklah mungkin. Segala sesuatu muncul, berlangsung, menuju pada titik penguraian setiap saat.